Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi kita seputar tentang sirah nabawiyah, bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan bulan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan juga tentang bagaimana kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berada di perkampungan Bani Sa'ad atau di ibu susunya, yaitu Halimah as-Sa'diyah. Malam ini kita coba akan membahas tentang bagaimana apa peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di usia kanak-kanak dan usia remajanya. Sekurang-kurangnya ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh ibundanya Aminah. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasul kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Antum tahu enggak Abdul Muttalib itu siapa sih namanya? Abdul Muttalib itu nama aslinya Syaibah. Ya. Dia adalah anaknya Hashim. Ya. Kita akan kupas juga. Yang ketiga, bagaimana keadaan Rasul ketika Rasul berada bersama Abu Thalib. Dan yang terakhir, tentang perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai track recordnya sebagai seorang pedagang dan pebisnis. Ya. Jadi kalau kita ingin memperhatikan sejak kapan Rasul itu berbisnis dan sampai kapan, artinya berakhirnya di kapan, itu antum bisa baca sirah dari beliau umur 12 sampai beliau umur 40. Karena ketika Rasul itu umur 40 tahun, beliau sudah menanggalkan seluruh aktivitas bisnisnya, beliau hanya fokus pada dakwah. Ya. Dan sejak kapan Rasul kaya? Kita kan sering kali menemukan trainer-trainer yang mengatakan atau motivator-motivator yang mengatakan Rasul kita itu adalah kaya raya. Ya. Sampai kemudian maharnya aja untuk Khadijah berapa? 20 unta merah gitu. Tapi kita tidak tahu bahwa 20 unta merah itu semuanya disokong oleh paman-pamannya dan itu dibayarnya tidak kontan. Tapi kredit bahasa kita. Ya, dibayarnya tidak kontan tapi kredit. Rasul itu kaya sejak Rasul menikah dengan Khadijah, karena Rasul mendapatkan akuisisi saham seluruh kekayaannya Khadijah. Tapi itu semuanya habis ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung dalam boykot selama 3 tahun, di tahun ke-7 sampai tahun ke-10 ya. Atau antara tahun ke-6 sampai tahun ke-9. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita fokus pada 4 ini. Nanti bulan depan kita akan lanjutkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh ibundanya Aminah. Kisah ini berawal dari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di usia 4 tahun ketika beliau berada di mana ini? Di perkampungan Bani Sa'ad, di bawah asuhan ibunda Halimatus Sa'diyah, ibu susunya. Ada kejadian yang luar biasa dan ini masyhur di antara kita, yaitu pembelahan dada Rasulullah. Ya kan? Pembelahan dada Rasul. Ibnu Asyakir itu mengatakan bahwa pembelahan dada Rasul itu sepanjang hidupnya ada yang mengatakan 3 kali. Ketika Rasul berusia 4 tahun di perkampungan Bani Sa'ad, ketika Rasul berusia 10 tahun, dan yang terakhir ketika Rasul melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, tapi yang masyhur itu 2 kali.
Satu, ketika Rasul berada di perkampungan Bani Sa'ad. Yang kedua, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah untuk menghadap Allah dan menerima perintah salat. Nah, di perkampungan Bani Sa'ad itu Rasul pertama kali dibedah, ya. Oleh siapa? Kita tahu oleh malaikat Jibril. Ini pelajaran besar bagi kita jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa Rasul itu sejak kecil oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dibersihkan hatinya? Ya, sudah dibersihkan hatinya. Ulama mengatakan bahwa ini dalam rangka untuk mempersiapkan bahwa dia kelak akan dijadikan sebagai seorang nabi. Tapi pelajaran besar bagi kita apa? Bahwa anak itu, ya, generasi yang kelak mau dijadikan pemimpin di masa depan, itu mestinya sejak kecil yang disasar pendidikannya adalah pendidikan hati, bukan pendidikan ini, ya. Sejak kecil mestinya mereka itu mendapatkan pendidikan tentang tazkiyatun nafas, bagaimana agar hati ini bersih. Kan kita tidak mungkin hati kita ini dibelah sebagaimana Rasul dibelah. Tapi kan membersihkan hati itu ada caranya dalam agama kita, tazkiyatun nafas. Maka mestinya model pendidikan kita itu sejak dini, kalau memang anak-anak kita ini generasi-generasi masa depan ini mau dikader sebagai generasi-generasi pemimpin, generasi-generasi yang kelak akan berperan untuk menyelesaikan problem umat, maka pertama kali pendidikan yang harus disasar adalah tentang pendidikan hati, ya. Maka kenapa kita hari ini banyak yang salah, miskom gitu, ya. Usia sudah 20 tahun, 24 tahun, tapi kok sikapnya masih belum mateng. Kita kan tahu dulu para sahabat itu usia 12 sudah ikut perang, usia 21 sudah menaklukkan, ya. Ya, kita ini perlu evaluasi, termasuk juga yang menyampaikan ini, bahwa kadang banyak di antara kita di usia yang sudah mestinya dia mateng, ya, tapi kemudian tidak mateng-mateng. Kebayang enggak? Usia 30 katakanlah, itu kan mestinya sudah mateng, sudah dewasa. Dia sudah tahu mana yang baik bagi dia, mana yang buruk, mana yang sia-sia, mana yang bermanfaat. Tapi di usia itu dia tidak mateng gitu. Masih suka ngelembur hanya sekedar ngegame, itu kan tidak mateng berarti. Masih suka sesuatu yang sia-sia gitu kan. Jadi kalau kita menginginkan generasi masa depan itu adalah generasi yang kemudian jadi pemimpin sebagaimana Rasul dikader untuk jadi pemimpin, itu salah satu pendidikan sejak dini adalah pendidikan soal hati, membersihkan hati sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya dibersihkan sejak dini, ya, sejak dini, ya. Jadi ini penting teman-teman sekalian, bahwa pendidikan hati pada anak-anak kita itu jauh lebih penting daripada pendidikan ini nih. Pendidikan apa? Pikiran atau otak, ya, otak. Anak itu mestinya jauh lebih dikenalkan dengan Allah dan Rasulnya dibanding dengan hitungan 1, 2, 3. Itu penting, cuma lebih penting yang ini gitu. Lebih penting yang ini. Nah, saya teruskan. Kejadian itu membuat teman-teman sepermainannya siapa ini? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu kan masih sangat kecil sekali, ya. Itu kemudian takut, mereka berlarian kemana-mana, berlarian menghampiri ibu-ibu mereka, termasuk juga anaknya Halimatus Sa'diyah itu juga ikut bermain waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya. Itu dia juga kemudian lari menuju ibunya dan mengatakan, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Karena waktu itu malaikat Jibril tampak, teman-teman sekalian, tampak. Kan malaikat itu bisa berwujud manusia, ya kan? Malaikat bisa berwujud manusia, tampak. Maka kata anaknya ibunda Halimah Sa'diyah itu, Muhammad itu saudara sesuatuku itu sedang dibunuh, dibelah dadanya. Tapi setelah itu kan tidak lama tuh proses pembelahan, di mana hati Rasul kemudian dicuci dan dibersihkan oleh malaikat Jibril. Itu tiba-tiba Rasul datang dengan wajah yang tersenyum dan wajahnya semakin cerah. Nah, ini pelajaran juga besar bagi kita tuh. Kata Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, itu Rasul menghadap Halimah setelah pembelahan dada itu, wajah beliau tambah cerah. Itu kan berarti wajah cerah itu tergantung hati bersih gitu kan ya.
Karena Rasul setelah dibersihkan itu wajahnya kemudian semakin cerah. Itu Halimah kaget luar biasa. Loh, katanya kamu dibunuh, ada yang membelah dadamu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih kecil, masih belia. Rasul menyampaikan tidak seperti yang kalau kita kan bisa menyampaikan dengan runtut. Rasul ya hanya ketawa saja, hanya kemudian tersenyum gitu. Lah di situ kemudian Halimah itu khawatir, ya khawatir. Maka oleh Halimah Sa'diyah itu Rasul dikembalikan kepada ibundanya Aminah, ya ibunda Aminah. Padahal teman-teman sekalian, Rasul di usia 2 tahun itu sempat oleh Halimah As-Sa'diyah diminta lagi. Awalnya kan 2 tahun itu sudah selesai disapih, mestinya anak itu sudah dikembalikan. Tapi Halimah As-Sa'diyah karena merasakan keberkahan dengan hadirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di keluarganya, itu minta sama Aminah untuk dilanjutkan. Tapi setelah kejadian itu baru dikembalikan. Nah, selesai dikembalikan itu teman-teman sekalian, Rasul kemudian oleh ibunda Aminah diajak ke mana? Ke Madinah, atau waktu itu Yathrib. Jadi sebelum Rasul hijrah itu masih bernama Yathrib. Ya. Kira-kira mau kemana ke Yathrib? Kemana? Mau ke tujuan ibunda Aminah ngajak Rasul ke Yathrib mau ngapain? Mau ke makam ayahnya. Ya, salah satu yang masyhur di dalam beberapa tulisan sirah itu adalah menjenguk atau berkunjung kepada makbarah ayahnya. Siapa itu? Abdullah. Karena Abdullah juga meninggalnya di Yathrib. Ya, Abdullah itu meninggalnya di Yathrib. Cuma ada beberapa yang sumber yang mengatakan bahwa Aminah itu kemana? Ke Yathrib. Bukan hanya sekedar untuk menjenguk atau berkunjung ke makbarah ayahnya, tapi ada satu misi penting yang kita kadang luput untuk kemudian mengetahui ini. Apa itu? Mengingatkan kembali tentang bagaimana track record kakek buyutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengenalkan kepada keluarga kakeknya. Siapa itu? Salma An-Najjariyah. Salma An-Najjariyah itu siapa? Istri daripada buyutnya Rasul, yaitu Hashim. Ya. Jadi Hashim ini kebetulan istrinya kalau tidak salah itu 9. Ada yang mengatakan kalau tidak salah juga 11. Wallahu alam. Cuma banyak. Karena Hashim ini kebetulan orang kayanya luar biasa dan juga dia tokoh di Mekah. Salah satu ketokohannya itu dia seringkali memberikan makan dan minum para ziarah haji, ya. Tapi Hashim ini seorang pebisnis, dia entrepreneur luar biasa, dan seringkali tidak di Makkah kecuali pada musim haji. Dia baru pulang ke Makkah. Makanya kalau kita baca sirah, istrinya Hashim itu yang banyak itu, kalau nggak salah tidak ada satupun yang orang Makkah. Termasuk Salma An-Najjariyah itu adalah orang Yathrib istrinya. Dari Salma itulah kemudian Hashim dikaruniai siapa? Syaibah. Ya. Ketika Hashim sedang melakukan perjalanan menikah dengan Salma, kemudian mengandung Salma, ditinggal oleh Hashim ke Syam. Ternyata di Syam, di Palestina kalau tidak salah, Hashim itu kemudian meninggal. Sementara di kandungannya siapa? Salma An-Najjariyah itu ada seorang janin, ada janin bernama Syaibah, yang kemudian nanti kalau ketika lahir namanya Syaibah. Nah, rupanya Abdul Muthalib itu dari situ gitu loh. Maka nanti ketika Aminah itu datang ke Yathrib, Aminah tinggal di Najjar, Bani Najjar. Ya. Sekaligus juga mengunjungi siapa? Makbarah ayahnya. Yang menarik adalah teman-teman sekalian, rupanya dengan begitu, dengan Rasul diberi kesempatan untuk mengenal bagaimana keluarganya, itu Rasul kemudian jadi terbuka bahwa dia dulu pernah punya seorang kakek, seorang buyut yang track record yang luar biasa. Hashim itu dia yang kemudian punya otoritas, legalitas ilaf. Antum tahu ilaf? Ilaf itu kalau perjalanan bisnis itu tidak boleh ada yang mengganggu.
Ada hadis yang mengatakan bahwa kata Rasul itu kepada Khabbab ibn al-Arat, Islam ini kelak akan sempurna sampai orang perjalanan dari mana? Dari Son'a ke, saya lupa itu. Jadi dia orang perjalanan itu sampai tidak takut kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena waktu itu orang perjalanan itu minimal dia harus bawa pedang, bawa pisau. Ya, itu safar minimal ya. Makanya kalau antum tahu bagaimana kisahnya Hudaybiyah ketika Rasul berniat untuk umrah, walaupun Rasul berniat untuk umrah, itu Rasul membawa peralatan standar safar. Ya, waktu itu ya pisau, ya pedang gitu. Walaupun beliau mengatakan niatnya untuk umrah. Karena waktu itu begitu. Nah, Hashim itu adalah orang yang kemudian meletakkan legalitas ilaf untuk perdagangannya Quraisy. Sehingga orang Quraisy itu mau berdagang kemana saja dia aman karena punya legalitas. Kalau yang lain bisa dirampok, bisa diganggu dan lain sebagainya. Ini kan karavan. Karavan itu apa ya? Karavan itu rombongan perjalanan. Dari situ kemudian Rasul paham bahwa kelak dia harus dibentuk jadi apa. Kita itu kan kalau punya ayah, punya kakek yang dia adalah tokoh, dia adalah orang besar, minimal kita itu kan pengen juga kayak dia. Kita itu kan pengen juga bahkan melebihi dia. Maka ada yang mengatakan, kenapa hari ini kemudian mohon maaf, Turki itu kemudian naiknya luar biasa? Itu karena mereka punya sejarah yang panjang tentang Turki Utsmani. Sehingga mereka itu punya semangat bagaimana kayak dulu, gitu kan ya. Ya. Sama juga kalau kita itu punya ayah, punya kakek, punya ya, dulu orang kita atau keturunan darah daging dari nenek, kakek atau buyut kita, itu kemudian orang besar kita juga pengen seperti itu, gitu loh. Nah, kenapa ini kemudian perjalanan dilakukan? Nah, dan di sini juga teman-teman sekalian, kalau saya tanya, Rasul itu menyuruh kita untuk melakukan 3 olahraga ya. 1 apa? Berkuda, 2 memanah, 3 berenang. Menurut antum, di mana Rasul belajar berenang? Di sini nih, di kampung ini. Pertama kali Rasul belajar berenang. Selama 1 bulan. Jadi Aminah itu tinggal di kampung itu selama 1 bulan. Ya, di kampung itu rupanya ada danau kecil yang biasa dibuat oleh anak-anak situ untuk berenang. Di situ Rasul kemudian pertama kali selama 1 bulan itu belajar berenang. Saya juga dari dulu nyari, di mana ya Rasul itu belajar berenang? Kok nyuruh kita berenang? Padahal kita tahu Mekah itu tandusnya luar biasa. Oh, ternyata menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dan juga para ulama ahli sirah itu beliau mengatakan bahwa di kampung ini, di perkampungan Bani Najjar inilah kemudian Rasul belajar tentang berenang. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, setelah Rasul kemudian juga mengunjungi makbarah ayahnya, Rasul kemudian dengan ibundanya waktu itu ditemani 1 orang lagi. Siapa namanya? Budaknya Abdul Muthalib, Ummu Aiman. Antum kalau tahu kisahnya Ummu Aiman, ini luar biasa. Ummu Aiman itulah yang melahirkan salah satu komandan pemimpin termuda yang mampu menaklukkan Persia. Siapa itu? Zaid bin Thabit. Karena Ummu Aiman nanti akan dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman melahirkan Zaid bin Sabit. Usama bin Zaid, maaf, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid yang kemudian memimpin peperangan ketika menjelang wafatnya Rasul untuk kemudian menaklukkan Persia. Kita nanti bahaslah bagaimana track recordnya Ummu Aiman. Ini wanita salihah luar biasa. Itu bertiga. Kemudian sampai di pertengahan antara kota Makkah dan kota Yathrib, yaitu di perkampungan Abwa, tiba-tiba Aminah ini sakit. Antum kan tahu lah, kalau orang sakit di tengah padang pasir seperti itu kan susah juga. Ya malam dingin dan lain sebagainya. Sampai kemudian tidak terselamatkan, meninggal dan dikuburkan di Abwa. Kemudian Ummu Aiman membawa Rasul kecil itu, Muhammad kecil itu, ke pangkuan siapa? Kakeknya Abdul
Abdul Muthalib dibawa ke Mekah. Nah, ini bagaimana kemudian Abdul Muthalib menempatkan Muhammad kecil sebagai sosok yang betul-betul terlihat isyarat kenabiannya. Waktu itu padahal Abdul Muthalib masih ya bukan seorang peramal, juga bukan seseorang yang istilahnya bahasa kita yang paham tentang ilmu nujum gitu. Tapi Abdul Muthalib melihat betul bahwa pada anak ini ada sesuatu yang istimewa. Itu terlihat ketika, sebagaimana yang saya sampaikan di bulan kemarin, ketika Rasul terlahirkan, siapa yang paling bahagia? Abdul Muthalib waktu itu. Abdul Muthalib sampai kemudian mengundang seluruh penduduk Mekah untuk dijamu, saking dari bahagianya. Kemudian terlihat juga pada ketika Abdul Muthalib pertama kali mendapatkan asuhan atau diberikan amanah untuk mengasuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abdul Muthalib menempatkan Rasul di atas anak-anaknya sendiri, di atas anak-anaknya sendiri. Bahkan kasus yang paling kita ketahui dan masyhur terkait masalah bagaimana Abdul Muthalib itu menempatkan Rasul di tempat yang luar biasa mulia, itu ketika Rasul duduk di atas nadinya Abdul Muthalib. Jadi orang Arab itu dulu, kalau dia orang mulia, tokoh gitu, dia punya tahta, dia punya tempat duduk atau namanya nadi. Dia punya tempat duduk di mana tempat duduk ini sakral sekali, ya, kayak raja, sakral. Tidak ada satupun yang boleh untuk duduk di atas tahtanya kecuali hanya dia. Ya. Abdul Muthalib ini kan orang luar biasa, Abdul Muthalib ini dikenal sebagai tokoh yang ya cocoklah untuk mewakili Hashim sebagai bapaknya. Itu suatu hari tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih usia berapa tahun itu? 6 tahun itu, ya. Itu Rasul kemudian entah main gitu ya teman-teman sekalian, tiba-tiba Rasul duduk di nadinya Abdul Muthalib. Itu semuanya kaget, yang dirahmati Allah. Orang itu pada gini, apa bahasa kita itu? Pada bisik-bisik, ini kok bisa anak kecil ini duduk di atas tahtanya Abdul Muthalib? Seumur-umur tidak ada yang pernah duduk di situ. Dan itu merupakan sesuatu yang sakral sekali. Termasuk juga anak-anaknya Abdul Muthalib itu tidak berani duduk di mana? Di tahtanya siapa? Abdul Muthalib. Kecuali satu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu Rasul merasa tidak bersalah. Ya waktu ini memang kecil banget. Artinya, ya tapi orang-orang di sekitarnya itu merasa tidak pantas gitu loh. Itu sakral sekali, tidak boleh ada yang di situ. Maka sama orang-orang itu kemudian apa bahasa kita itu seperti di apa? Ayo turun. Gitu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, tetap duduk di situ. Tiba-tiba Abdul Muthalib datang. Dan Abdul Muthalib hanya tersenyum melihat itu dan mengatakan jangan. Bahkan anak ini suatu saat dia akan menjadi orang yang paling luar biasa. Itu isyaratnya sudah tampak tuh. Bahkan dia menjadi yang paling luar biasa min qabl wa min ba'd. Artinya tidak ada yang melebihi dia, baik yang sebelumnya diciptakan maupun yang sesudahnya diciptakan. Abdul Muthalib sampai nangkep gitu tuh. Ya. Luar biasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang pribadinya pribadi yang dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Abdul Muthalib itu kemudian wafat, Rasul itu sedihnya luar biasa, sedih sekali. Karena kebayang enggak orang yang setiap hari mengasuhnya, siang malam memperhatikannya, bahkan melebihi perhatian kepada anaknya, itu tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di usia beliau waktu itu 8 tahun. Abdul Muthalib waktu itu ada yang mengatakan 80 tahun meninggalnya. Ya, 80 tahun meninggalnya. Maka Rasul bersedih luar biasa, sedih sekali. Nah, cuma yang menarik ini, Pak. Rupanya Abdul Muthalib itu sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abdul Muthalib sudah mempersiapkan semuanya untuk satu anak ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk Muhammad kecil. Apa itu?
siapakah yang mengasuh Muhammad kecil setelah aku? Itu udah jelas ditunjuk oleh siapa? Abdul Muthalib. Siapa kemudian? Abu Thalib. Antum tahu bahwa anaknya Abdul Muthalib itu banyak. Ya Abdul Muthalib, Abu Thalib, Abdullah, Abu Lahab, Hamzah, itu semuanya Ibnu Abbas. Itu kan anaknya Abdul Muthalib. Nah, kalau nggak salah ada 10. Kenapa Abdul Muthalib memilih Abu Thalib? Kenapa kira-kira teman-teman sekalian? Kenapa tidak milih Abu Lahab? Padahal itu juga anaknya. Kalau Hamzah mungkin tidak, karena Hamzah itu seumuran dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Lahab layak. Abu Thalib ya layak juga. Tapi kenapa jatuhnya kepada Abu Thalib? Kita juga kadang bertanya-tanya ya, kenapa Abu Lahab itu satu-satunya yang kemudian memusuhi Nabi? Padahal paman-paman yang lainnya enggak. Walaupun katakanlah sekelas Abu Thalib itu masih kafir, katanya masih kufur, beliau enggak, masih tetap bersimpati dengan Rasul, bahkan betul-betul melindungi Rasul. Kenapa Abu Lahab tidak? Teman-teman sekalian, Abu Lahab itu tidak satu ibu dengan Abdullah dan Abu Thalib. Kita harus paham itu tuh. Tidak satu ibu. Ingat loh, Kan'am, Nabi Nuh alaihissalam itu punya istri tidak hanya satu. Dan ada banyak yang solih anaknya. Kan'am itu menurut para ulama adalah satu anak yang kemudian melanggar perintah Nabi Nuh, dan itu dari lain ibu. Ini pelajaran besar bagi kita, terutama teman-teman yang belum menikah. Ingat loh, anak kita itu besar dipengaruhi oleh ibunya. Abu Lahab itu tidak satu ibu dengan siapa? Dengan Abdullah dan Abu Thalib. Dengan Hamzah, dia lain ibu. Maka kenapa yang dipilih Abu Thalib? Karena Abdullah itu satu ibu kandung dengan Abu Thalib. Paham ya? Satu ibu kandung. Kan beda lah mas. Kalau kita itu ayah kita punya banyak istri gitu katakanlah. Kan pasti beda. Katakanlah antara paman yang dia itu satu ibu kandung dengan yang paman lain ibu kandung, pasti beda. Secara ikatan emosional pasti beda kan? Pasti beda. Ya kita memang tidak ada anak tiri ya, tapi kalau anak lain ibu, walaupun kita tetap bilang saudara, tapi pasti ada sesuatu yang beda dengan adik kita atau kakak kita yang kandung. Maka itu kenapa kemudian Abdul Muthalib memilih Abu Thalib. Selain juga Abu Thalib itu tokoh ya. Ini juga dipertimbangkan. Abu Thalib itu tokoh yang kelak akan menggantikan Abdul Muthalib dari sekian banyak anaknya itu. Maka Abu Thalib dipertimbangkan sebagai sosok yang punya power luar biasa untuk melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun secara ekonomi Abu Thalib termasuk bukan yang paling kaya. Bahkan nanti di akhir-akhir itu Abu Thalib adalah orang yang betul-betul miskin. Kenapa kemudian Ali itu diambil oleh Rasul? Ya kan? Itu karena Abu Thalib sudah tidak kuat untuk membiayai Ali. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Rasul itu dilimpahkan pengasuhannya kepada Abu Thalib di usia yang ke-8, itu sama responnya Abu Thalib sebagaimana Abdul Muthalib. Rasul itu ditempatkan perhatiannya di atas perhatian Abu Thalib kepada anak-anaknya. Bahkan dalam sebuah riwayat itu dikatakan Rasul itu seringkali tidurnya dengan Abu Thalib dibanding anak-anaknya. Ya, Rasul itu seringkali tidurnya dengan Abu Thalib dibandingkan dengan anak-anaknya. Bahkan Fatimah, istrinya siapa ini? Istrinya Abu Thalib, itu sampai kalau mereka berada di tempat makan, di ruang makan, mereka itu tidak akan makan kecuali ada Rasul di situ. Dan itu disepakati sekeluarga dengan anak-anaknya. Mereka tidak makan kecuali Rasul makan. Kenapa coba? Kalau kita makan tanpa Muhammad,
itu kita tidak merasakan kekenyangan dan kecukupan. Tapi kalau kita makan, ada Muhammad di samping kita makan bersama kita, kita merasakan kekenyangan dan lebih masih ada. Kan selalu begitu tuh. Kita ingat bagaimana kisah Halimah As-Sa'diyah ketika kemudian dia mengambil Rasul sebagai anak susuan itu kan kemudian dia pulang ke Bani Sa'ad dalam kondisi untanya kenyang, anaknya kenyang, dia kenyang, dan suaminya kenyang. Ya, kebayang teman-teman sekalian kalau kita itu diberi kesempatan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan. Maka kita senantiasa berdoa mudah-mudahan kita itu diberi kesempatan untuk sesurga dengan Rasul. Kita itu kemudian salah satu keutamaan dan fadilah kita menjadi umat Rasul itu adalah kelak kita akan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Telaga Kautsar. Saya sering ulama mengatakan bahwa telaga itu adalah telaga kerinduan. Maka kita kalau rindu dengan Rasul sering-sering baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Karena di telaga itu kita akan melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang selama ini kita teladani dan kita contoh. Nah itu Abu Thalib itu merasakan betul ketika beliau bersama Rasul, makan bersama Rasul, kenyang dan lebih. Kalau tidak ada Rasul, tidak kenyang, tidak cukup. Maka kalau kemudian Abu Thalib itu makan tanpa Rasul, itu ditunggu sama Abu Thalib sampai Rasul betul-betul bersama mereka. Dan ini kasusnya betul-betul diceritakan oleh para ulama di banyak kitab. Bahkan yang paling masyhur terkait masalah bagaimana Abu Thalib itu menempatkan Rasul pada kemuliaan yang luar biasa, itu ketika di satu momen di mana Mekah itu tiba-tiba pacaklik, lama tidak turun hujan. Maka para orang-orang Baduy dan juga orang-orang masyarakat Mekah waktu itu bertanya, kepada siapa kita akan minta tolong? Kepada siapa kita akan dapat solusinya? Pada siapa masalah ini bisa dipecahkan? Orang di situ kemudian mengatakan, siapa lagi kalau tidak Abu Thalib? Dia yang bisa kita percayai, dia yang kemudian bisa kita mintai solusi. Ayo datang kemudian kepada Abu Thalib. Mereka kemudian berduyun-duyun datang kepada Abu Thalib. Dia menyampaikan bagaimana resahnya masyarakat karena hujan tidak turun begitu lama, di mana tumbuhan tidak bisa tumbuh, kemudian domba tidak bisa makan, tidak bisa minum, kemudian kita kesulitan air bersih dan lain sebagainya. Gimana solusinya ini? Abu Thalib waktu itu, teman-teman sekalian, di luar nalar. Abu Thalib tiba-tiba menggandeng tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad kecil itu digandeng sama Abu Thalib, kemudian dibawa ke dekatnya Ka'bah. Kemudian oleh Abu Thalib kepalanya itu mungkin agak digendong kepalanya itu kemudian ditempelkan ke Ka'bah, dan di situ kemudian Abu Thalib berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun waktu itu mungkin Abu Thalib tidak percaya dengan, tapi Abu Thalib meminta kepada Tuhannya anak ini agar kemudian diturunkan hujan. Dan mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiba-tiba, kan kita tahu Pak, Rasul itu kalau berjalan kan dipayungi oleh mendung, oleh awan. Jadi kelihatan sekali waktu Abu Thalib itu gandeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan kelihatan awan yang awalnya bersih dari mendung, tiba-tiba itu kemudian pelan-pelan mendung. Apalagi ketika ditempelkan kepala beliau ke Ka'bah dan Abu Thalib meminta hujan, itu mendung luar biasa, dan seketika, bukan menunggu sampai sehari, enggak, seketika itu orang-orang tak tahu, melihat dengan mata kepala mereka, seketika itu hujan lebat luar biasa. Hujan lebat luar biasa. Maka yang menakjubkan itu Abu Thalib, ketika Abu Thalib ditanya, betapa mulianya engkau wahai Abu Thalib, urusan yang diserahkan kepadamu selesai dalam waktu seketika. Apa jawaban Abu Thalib? Abu Thalib mengatakan, ini bukan karena saya,
Ini karena anak ini kemudian Tuhannya membuat kita jadi dituruni hujan. Keberkahan anak inilah yang kemudian bumi kita ini jadi tidak lagi pacaklik dan tidak gersah. Maka teman-teman sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita nanti bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jam 9, saya tambah sedikit lagi. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Thalib di usia beliau yang 12 tahun, itu pertama kalinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terlibat dalam sebuah rihlah, sebuah perjalanan dagang, perjalanan bisnis bersama pamannya Abu Thalib. Tujuan beliau waktu itu adalah pasar Busra, ya, yang letaknya di Syam, sebuah pasar yang besar, di mana banyak orang memang menjadikan pasar itu sebagai pasar tujuan. Kita tahu bahwa salah satu tradisi orang Arab itu kalau berdagang, itu bahasa kita hari ini ekspor impor, Pak. Jadi dia membawa komoditi, membawa barang dari Mekah, dijual di pasar di Madinah, nanti habis barangnya, ambil lagi komoditi di Madinah, dijual di pasar berikutnya, habis, ambil lagi di pasar itu, dijual di pasar berikutnya, sampai di tujuan terakhir, yaitu di Busra. Jadi tidak langsung berjalan dari Mekah langsung ke Busra, enggak, mereka akan mampir dulu. Mampir. Ibarat kata kita nih di Surabaya, komoditi kita adalah katakanlah apa? Yang kalau di Surabaya murah dijualnya ke kota lain mahal. Apa kira-kira? Atau Surabaya tidak punya komoditi? Apalah katakanlah. Yang kalau di Surabaya ini murah, tapi kalau di tempat lainnya, ngambil di Surabaya dijual ke Makassar kan harganya sudah naik kan? Iya kan? Ternyata sudah habis, ngambil komoditi di Makassar dijual ke Jakarta, beda lagi kan? Ambil nanti udah habis, ambil di Jakarta dijual ke Singapura, beda lagi. Terus begitu. Makanya saya tertarik dengan apa yang pernah disampaikan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu mengatakan bahwa saya pernah melakukan perjalanan dagang, saya bawa dari Mekah beberapa unta, pulang itu ribuan unta yang saya bawa. Ribuan unta. Nah, unta itu kan kemudian nanti dijual di Mekah. Jadi di pasar terakhir itu dia ambil komoditas yang terakhir, dia bawa ke Mekah, dijual di Mekah. Sampai di Mekah sudah jadi cash, jadi uang. Jadi begitu. Maka kalau kita perhatikan orang yang bergiat di ekspor impor itu rata-rata ya parlente, tajir dibandingkan yang mereka bergerak di retail, jualan minyak, jualan ini. Ekspor impor itu udah ketok, tiba-tiba untungnya udah miliaran. Padahal enggak ketok dia kerjanya, padahal ya itu. Bahasanya tadi di kantor itu lobster, ngambil di sini, jual ke sana. Luar biasa. Ya, luar biasa. Contoh katakanlah kayak air mineral di Surabaya, jual aja ke Papua, itu naiknya sudah luar biasa. Jadi itu yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Arab. Ya, ngambil kismis di sini, jual di sana gitu loh. Sehingga mereka kaya-kaya. Dan kalau kaya itu gak tanggung-tanggung gitu loh. Kalau kita lihat bagaimana kayanya orang kaum Quraisy itu, coba sesekali baca sirahnya atau biografinya tentang Walid bin Mughirah. Dia yang konon kata para ulama dia punya 1 juta keping emas. 1 juta? Bayang dah tuh 1 juta. Tanahnya membentang antara Mekah sampai Taif. Dia yang kemudian oleh salah satu pemuka Bani Thaqif ketika Rasul minta bantuan sama dia mengatakan, Muhammad, kalaupun toh ada Rasul mestinya bukan kamu tidak layak jadi Rasul. Yang layak itu cuma 2, salah satunya Walid bin Mughirah, karena dia kaya luar biasa. 1 juta keping emas, kita punya berapa? Luar biasa. Ya itu salah satunya, ekspor impor mereka, dagangannya gitu. Dan kalau dagang itu kan 3 bulan, 6 bulan baru balik gitu. Nah, Rasul itu di usia 12 tahun itu dibawa oleh siapa? Abu Thalib.
itu dibawa berdagang, ya, sambil mendidik anak ini untuk berdagang. Maka memang sah-sah saja kalau kita itu dari awal mendidik anak kita itu untuk bisnis, sah-sah saja. Ya. Dan Rasul waktu itu memang merasa betul-betul tertantang karena dengan begitu Rasul suatu saat bisa membalas siapa? Abu Thalib. Karena selama ini kan penghidupan beliau ditopang oleh siapa? Abu Thalib. Makanya nanti kenapa Rasul itu tidak kaya-kaya walaupun sebenarnya beliau itu jago bisnis. Ya. Hampir seluruh pemuka kaum Quraisy itu yang kaya-kaya itu ketika usia Rasul udah di angka usia matang begitu 18 sampai 20, itu mereka pengen nitipkan dagangannya kepada Rasul. Cuma Rasul tidak pernah mau. Kenapa? Karena Rasul ingin membantu pamannya untuk berdagang. Karena pamannya sudah tua, kan untuk perjalanan panjang seperti itu susah. Dan Rasul kenapa tidak kaya-kaya? Karena Rasul tidak pernah minta upah pada pamannya Abu Thalib dan yang lainnya. Kenapa nggak pernah minta upah? Iyalah, Rasul tahu diri. Beliau itu hidup dari kecil itu diasuh oleh Abu Thalib. Masih minta upah kan Rasul tahu diri. Rasul itu baru diberi upah kapan? Ketika Rasul membawa dagangan Khadijah. Upahnya dua. Satu, upah dagangan, yang kedua dapat Khadijah. Ya. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan wallahu alam, cuma dari penjelasan para pakar sirah, memang Rasul itu ketika beliau belum menikah memang beliau belum kaya. Baru setelah menikah itu beliau kaya. Nah, saya lanjutkan. Ketika perjalanan itu, teman-teman sekalian, mendekati kota Pasar Busra, itu ada sebuah tempat, bahasa kita rest area, tempat peristirahatan. Di rest area itu biasanya ada yang jaga. Dan ada satu rahib di situ yang sebenarnya selama ini tidak pernah keluar. Kan kita tahu rahib itu yang kemudian punya pemahaman rahbaniyah. Rahbaniyah itu adalah dia kemudian meminimalisir bahkan memutus interaksi sosial. Ya, dia termasuk tidak mau menikah. Itu kan rahbaniyah. Kenapa tidak mau menikah? Karena menurut dia kalau dia menikah dia akan sibuk untuk ngurusi istrinya. Ya kan? Maka di dalam agama kita tidak ada rahbaniyah. Bahkan berinteraksi secara sosial, membantu orang itu punya pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melebihi pahala-pahala ibadah lainnya. Dan saya sering bilang kepada teman-teman OB yang ada di Masjid Ar-Rahmah itu, antum jangan khawatir antum tidak dapat pahala sholat berjamaah. Bahkan mungkin antum mendapati pahala sholat berjamaahnya setiap orang yang sholat, termasuk satpamnya itu. Kenapa? Walaupun antum tidak berjamaah, karena berkat antum mereka ini jadi tenang sholatnya, iya kan? Jadi nyaman sholatnya. Maka kalau kita itu berpikir semuanya pengen berada di saf terdepan itu, tidak selesai, Pak. Siapa yang mau jaga? Siapa yang mau bersihkan? Siapa yang mau ini? Kita ini saling melengkapi, tapi insya Allah dapatnya sama gitu loh, dapatnya sama. Nah, maka teman-teman sekalian, rahib ini tidak pernah keluar. Apalagi hanya untuk menyapa orang-orang yang melakukan perjalanan dagang. Itu bagi dia tidak ada bahasa apa, tidak ada kepentingan lah. Tidak ada kepentingan. Tiba-tiba di momen itu, di saat Rasul ikut bersama Abu Thalib itu, tiba-tiba dia keluar. Bahkan dia nanya pada rombongan Abu Thalib itu, berapa jumlah kalian? Dihitung, katakanlah ada 10 itu. Dia bilang, oh, sepertinya ada yang kurang. Enggak, kita pas 10 gitu. Enggak, ada yang kurang. Oh ya, ada satu lagi, cuma dia anak kecil. Ya mungkin tidak masuk hitungan kan gitu. Kita tuh kalau umpamanya nginep di mana gitu kan, anak kecil tuh tidak masuk hitungan. Kata rohib itu, oh ini berarti. Dia langsung to the point, teman-teman sekalian. Waktu itu dia melihat aja. Ada tanda-tanda kan?
Tanda-tanda kenabian itu ada. Sebagaimana Salman Al-Farisi pernah mengidentifikasi itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rahib itu juga mendapati tanda-tanda itu. Maka kata rahib itu kepada siapa? Abu Thalib, jangan bawa anak ini masuk ke ke pasar Busra, karena di pasar Busra ini banyak Yahudinya. Ya. Sementara Yahudi itu sedang menunggu siapa? Nabi yang diutus paling akhir, yang menurut dia itu berasal dari golongan dia sendiri. Kalau kemudian dia menemukan itu pada golongan lain, sikat, Pak. Maka kata pendeta Bahira ini, sudah, bawa pulang saja, bawa pulang. Anak ini kelak akan menjadi orang yang luar biasa, bahkan dia akan diutus untuk membawa risalah. Nah, disitulah kemudian teman-teman sekalian, Rasul dibawa pulang oleh siapa? Bukan dibawa pulang oleh Abu Thalib. Abu Thalib menyerahkan Rasul kepada para pemuda yang ikut waktu itu untuk kembali ke Makkah. Sehingga kemudian di tahun itu Rasul tidak jadi datang ke Busra. Nah, sampai di situ, persis jam 9. Kita akan lanjut lagi nanti di bulan depan terkait masalah bagaimana setelah Busra. Bagaimana setelah Rasul pulang dari pasar Busra. Ada satu yang menarik itu, bahwa Rasul sambil mengikuti pamannya untuk berdagang, membantu pamannya berdagang, Rasul juga membantu pamannya untuk ngembala kambing. Nanti kita akan bahas bagaimana Rasul mengembala kambing dan kenapa Rasul harus mengembala kambing. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup ya? Cukup kita akhiri dengan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal mulku, lakal syukru, lakal thana'ah. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.